Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 34, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Amara Frey dan Jenny Kia buru-buru berjalan menuju Porsche merah muda di sana. Semakin dekat dia, semakin heran ekspresi wajah Amara Frey, karena orang itu sangat mirip dengan Aiden Enzo. Meskipun hanya siluet, dia merokok dan mengobrol dengan pria jangkung dan kuat. Aiden Enzo, Amara Frey mencoba berteriak. Pihak lain berbalik dan melihat bahwa itu adalah Amara Frey. Dia jelas terkejut, dan bertanya, "Mengapa kamu tidak pergi?" Aiden Enzo juga sangat tidak berdaya. Dia tidak berharap bertemu Amara Frey saat dia sedang merokok dengan Zeran Grus. Mata Amara Frey berputar dengan liar, dia menatap Aiden Enzo sebentar, lalu menatap lurus ke arah Zeran Grus. Mobil ini pasti milik pria ini. Mungkinkah Porsche ini milik Aiden Enzo? Itu pasti tidak mungkin. Dengan penampilannya, akan terlalu murah baginya untuk mengendarai mobil aki. Jadi, pada saat pertama, Amara Frey mengaitkan lengan Jenny Kia, dan melancarkan serangan ambigu terhadap Zeran Grus. "Pria tampan, apakah ini mobilmu?" Zeran Grus memandang Amara Frey dan Jenny Kia dengan bingung. Gadis itu tampak dan memiliki sosok yang hebat. "Aku ingin mengatakan tidak, tetapi sebelum Zeran Grus dapat berbicara, Aiden Enzo buru-buru berkata, 'Ya.'" Amara Frey tersenyum ketika mendengar itu, tetapi kemudian dia memelototi Aiden Enzo lagi, dan berkata dengan tidak senang, "Kamu perlu bicara terlalu banyak. Apa yang kamu lihat? Mengapa kamu tidak segera pulang?" Aiden Enzo sangat memahami perilaku Amara Frey yang tidak masuk akal dan tidak tahu berterima kasih. Dia menyentuh hidungnya tanpa daya, dan berkata, "Aku merokok, dan aku akan segera pergi." Amara Frey memutar matanya ke arahnya, dan kemudian mengganggu Zeran Grus untuk mengajukan pertanyaan, bertingkah sangat antusias. Zeran Grus juga linglung. Aiden Enzo berkata itu mobilnya, jadi begitu. "Hei, kakak Zeran, apakah kamu kenal Aiden Enzo?" Amara Frey dan Jenny Kia, yang sudah mengait lengan Zeran Grus ke kiri dan ke kanan, melirik Aiden Enzo dengan rasa ingin tahu. Zeran Grus tersenyum malu-malu dan berkata, "Aku kenal." "Kenal?" Amara Frey dan Jenny Kia saling memandang dengan heran. Tampaknya Aiden Enzo baik-baik saja beberapa tahun ini. Pemilik Arc de Triomphe adalah temannya, dan dia juga mengenal saudara harimau yang kaya ini. Dengan cara ini, Amara Frey mau tidak mau melihat Aiden Enzo sedikit. Sepertinya orang ini bersembunyi cukup dalam. "Hei, ayo pergi." Aiden Enzo merokok dan berkata kepada Zeran Grus, lalu dia membuka pintu untuk masuk. Amara Frey cemas pada saat itu, dan dengan satu langkah, dia menyeret Aiden Enzo, dan memarahi dengan wajah dingin, "Aiden Enzo, apa yang kamu lakukan? Kamu bisa naik mobil ini." Jenny Kia juga meletakkan tangannya di sekitar dadanya, dengan mencibir di wajahnya, dia berkata, "Hehe, saya pikir dia sakit jiwa, Anda dapat melihat dengan jelas, ini adalah Porsche, bukan taksi." Aiden Enzo tampak bingung, apakah dia memprovokasi. Dia berkata, "Mengapa saya tidak bisa masuk?" Amara Frey mendengus dua kali dan berkata dengan sengit, "Mengapa? Anda tidak melihat identitas Anda? Apakah menurut Anda luar biasa memiliki beberapa saham di perusahaan Takeway? Ini mobil kakak Zeran, mengapa kamu duduk? Selain itu, apakah kakak Zeran sudah setuju? Sampah ini, pemilik mobilnya masih di sini, jadi dia hanya mengebornya. Apakah ada kesopanan?" Selain itu, Amara Frey memutuskan bahwa kursi Porsche malam ini pasti miliknya. Dia juga ingin mengambil gambar dan mengirimkannya ke lingkaran teman untuk menunjukkannya. Aiden Enzo menyentuh hidungnya dan menatap Zeran Grus, yang tidak mengatakan apa-apa dan menamparkan wajah Amara Frey dengan tamparan marah. "Terkunci." Seluruh tempat parkir terdengar. "Kakak Zeran, untuk apa kamu memukulku?" Amara Frey tercengang. Tamparan ini begitu kuat sehingga dia menamparkan Amara Frey beberapa kali, dan ada suara mendengung di telinganya. "Diam, kamu mencari kematian," teriak Zeran Grus dengan ganas. Pada saat ini, Amara Frey panik, takut mati, meraih Jenny Kia dengan erat, dan menangis, "Kakak Zeran, mengapa kamu memukulku?"
Aku membantumu, Aiden Enzo ingin naik mobilmu. Amara Frey sangat marah, dia dipukuli tanpa alasan, dan pipinya bengkak. Hari ini benar-benar nasib buruk selama 8 kehidupan, jadi aku tidak boleh keluar. Zeran Grus memelototi Amara Frey dengan marah, jalan ini benar-benar terkutuk. Kemudian, dia berbalik dan berkata dengan hormat kepada Aiden Enzo, Tuan Enzo, masuk ke dalam mobil. Melihat adegan ini, Amara Frey dan Jenny Kia tercengang. Apa artinya ini? Bukankah mobil ini milik Zeran Grus? Kakak Zeran, kamu baru saja memanggilnya apa? Bukankah mobil ini milikmu? Amara Frey mengedipkan matanya yang besar dengan ketidakpercayaan di wajahnya. Mungkinkah itu lebih mengejutkan dari ini? Orang ini sangat menghormati Aiden Enzo. Sebelum Zeran Grus bisa mengatakan apa-apa, Aiden Enzo berkata dengan tenang, ya, mobil itu bukan milikku, tapi dia adalah sopirku. Dia berpura-pura pengecut, kalau tidak dia akan diganggu sampai mati oleh Amara Frey. Supir, Jenny Kia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia datang ke sini barusan, Aiden Enzo mengatakan bahwa pengemudi mengambil jalan pintas. Sopir Aiden Enzo adalah Zeran Grus yang mengendarai Porsche merah muda. Ini gila. Zeran Grus menyambut Aiden Enzo ke dalam mobil dengan hormat, lalu memelototi Amara Frey dan Jenny Kia dengan kejam, dan berkata, pergi dan tanyakan tentang saya, Zeran Grus di Jalan Nanhao, jika Anda berani tidak menghormati Tuan Enzo lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Amara Frey dan Jenny Kia hanya melihat Aiden Enzo pergi dengan Porsche mewahnya. Tidak yakin, dia mengambil gambar plat nomor dan berkata dengan marah, Jenny, apakah kamu yakin itu adalah sopir Aiden Enzo? Jenny Kia juga terlihat bingung, dan berkata, saya tidak yakin, tapi nama Zeran Grus, saya sepertinya pernah mendengar mantan pacarku menyebutkannya. Amara Frey sangat marah, dia menyalahkan Aiden Enzo atas tamparan ini, dan segera mengirim plat nomornya ke Alandro Alban, berkata, Kakak Alandro, aku melihat Aiden Enzo duduk di mobil ini. Anda dapat memeriksa mobil siapa itu. Alandro Alban sangat kesal sepanjang malam, dan sekarang dia bahkan lebih marah ketika menerima pesan teks Amara Frey. Apa, Aiden Enzo, sampah itu, benar-benar pergi dengan Porsche 911? Mustahil. Jadi, dia segera menjawab, oke, tunggu 5 menit. 5 menit kemudian, Alandro Alban mengetahui bahwa mobil itu milik seorang gadis berusia 20 tahun. Jadi dia segera menelepon Amara Frey, kata-katanya penuh sarkasme, dan dia berkata, aku tertawa sampai mati, mobil ini milik seorang gadis kecil, mungkin orang kaya generasi kedua, Aiden Enzo ini tidak akan diambil oleh gadis kecil lainnya. Ketika Amara Frey mendengar ini, dia langsung merasa bahwa itu benar, dan merasa jijik dan ejekan di dalam hatinya. Aiden Enzo ini sebenarnya sampah. Itu menjijikkan. Apakah dia selingkuh dalam pernikahan? Tidak, saya harus menemukan kesempatan untuk memberitahu Vivian Low untuk menghancurkan mereka dan membiarkan Aiden Enzo meninggalkan rumah. Sialan, jadi aku menangkapmu, menjijikkan. Amara Frey memarahi, lalu berbalik, mengajak Jenny Kia, memutar pantatnya dan pergi. Dan di sini, Aiden Enzo diantar ke rumah sakit oleh Zeran Grus. Ketika datang ke bangsal Ceril, dia melihat Ceril bermain dengan boneka putri salju dan 7 kurcaci, dan dia mengenakan kepang 2 sudut, yang sangat lucu. Dengan mata besar, kulit seperti porselen, dan wajah gendut, dia berteriak kepada Aiden Enzo dengan suara seperti anak kecil, ayah, ayo bermain denganku. Aiden Enzo buru-buru melangkah maju, duduk di lantai, berpura-pura menjadi penyihir tua, meringis, dan berkata, ayah punya apel di sini, apakah kamu ingin memberikannya kepada putri salju? Ceril menatap kosong pada Aiden Enzo, berkata, ayah, kamu sangat naif, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Setelah mengatakan itu, Ceril menoleh dan berhenti memperhatikan Aiden Enzo. Aiden Enzo sedih, dan setelah lama membujuk, dia bertanya, Ceril, siapa yang memberikan ini? Ceril cemberut dan berkata sambil tersenyum, dia adalah kakak perempuan yang cantik, dia memintaku untuk memanggil kakak Cynthia. Cynthia Reigo. Wajah Aiden Enzo langsung menjadi dingin, dan dia bermain dengan Ceril sebentar, lalu dia keluar dari rumah sakit dan menelepon Cynthia Reigo. Sikapnya tidak terlalu ramah, Aiden Enzo berkata, Cynthia, terima kasih atas boneka putri salju yang kamu kirim, tapi di masa depan, jangan kirim lagi, Vivian Low tidak menyukainya. Aiden Enzo, apakah istrimu tidak menyukainya, atau kamu tidak menyukainya? Di ujung lain telepon, itu adalah suara setengah tersenyum Cynthia Reigo.
Aiden Enzo masih memiliki nada acuh tak acuh, dan berkata, saya tidak menyukainya. Apa yang ingin Anda lakukan? Saya menyarankan Anda untuk segera kembali ke ibu kota. Saya akan memberi Anda penjelasan tentang masalah antara saya dan Anda. Jelaskan. Cynthia Reigo tersenyum dingin dan berkata, Aiden Enzo, apa yang bisa kamu jelaskan padaku? Kamu bahkan menyembunyikan istrimu, apakah kamu masih laki-laki? Cynthia Reigo menganggap itu konyol. Dia tidak tahu mengapa Aiden Enzo, yang tidak takut pada langit dan tak kenal takut, sangat sombong dan sombong, mengapa dia menjadi begitu luar biasa dan berhati-hati hari ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang bisnisku. Singkatnya, aku memperingatkanmu, jangan menguji kesabaranku, apalagi mengganggu Vivian Low dan Cheryl. Aiden Enzo memperingatkan, dia tahu bahwa karakter Cynthia Reigo adalah baik. Dari tujuan yang tidak terpenuhi, dan bersumpah peran yang tidak pernah berakhir. Saya khawatir saya akan mengecewakan Anda. Tebak di mana saya sekarang? Cynthia Reigo terkekeh. Mengikuti, Aiden Enzo mendengar beberapa suara samar-samar di telinganya. Nona Cynthia, apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu datang ke perusahaan kami? Itu adalah suara Vivian Low. Cynthia Reigo, apa yang kamu coba lakukan? Aiden Enzo berlari keluar dari rumah sakit dengan ekspresi dingin, bersiap untuk bergegas ke perusahaan Vivian Low. Aiden Enzo, kamu masih punya 10 menit. Dalam 10 menit, kamu akan tahu apa yang ingin aku lakukan. Di ujung lain telepon terdengar suara sedingin Cynthia Reigo. Ikuti, telepon ditutup. Datang ke Beacon Pharmaceutical, kantor wakil manajer umum. Cynthia Reigo duduk di sofa seperti seorang ratu yang sombong. Di depannya berdiri Vivian Low dengan pipi memerah dan sudut mulutnya berdarah. Di belakang Vivian Low ada dua pengawal berjas hitam, menggenggam erat lengan Vivian Low. Adapun luka di wajah Vivian Low, Anda tidak perlu menebak siapa yang melakukannya. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Vivian Low dengan marah menatap Cynthia Reigo yang duduk di depan. Dia tidak berharap wanita ini begitu tidak masuk akal. Dengan seseorang, dia masuk ke kantornya dan meminta pengawalnya untuk memegang tangannya secara langsung. Ada juga dua pengawal yang berdiri di depan pintu kantor, langsung menghalangi pintu. Ada banyak karyawan perusahaan berkumpul di depan pintu, dan mereka semua sedang menonton dengan cemas saat ini. Mereka semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sekarang wanita di kantor wakil presiden begitu kejam, dia menamparkan wajah wakil presiden 6 kali. Bahkan Presiden Zack Hargo dihentikan di depan pintu saat ini dan tidak bisa masuk sama sekali. Bukannya Zack Hargo tidak mau masuk, tapi dia tidak bisa memprovokasi wanita di kantor wakil presiden sekarang. 600 juta. Pihak lain langsung mengeluarkan 600 juta untuk membeli perusahaannya. Zack Hargo saat ini adalah presiden sementara, dan Cynthia Reigo adalah bos perusahaan. Cynthia Reigo memandang arloji kristal Patek Philippe di pergelangan tangannya dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan ringan, ada 10 menit, Aiden Enzo seharusnya sudah hampir sampai. Aiden Enzo, Vivian Low mengerutkan kening, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Nona Cynthia, mengapa Anda menyuruh Aiden Enzo datang? Jika Anda mencari masalah, tolong datang langsung kepada saya, jangan minta Aiden Enzo untuk datang. Vivian Low bingung, jika dia membiarkan Aiden Enzo melihat dengan caranya sekarang, dia sangat khawatir Aiden Enzo akan bertindak terlalu radikal. Karena apa yang terjadi pada Yelena Dailo terakhir kali adalah preseden. Apalagi di mata Vivian Low, latar belakang keluarga Aiden Enzo pasti lebih rendah dari Cynthia Reigo. Jika Aiden Enzo benar-benar melakukan sesuatu pada Cynthia Reigo, konsekuensinya akan menjadi bencana. Namun, Cynthia Reigo tersenyum dingin dan berkata, masalah ini adalah bahwa Aiden Enzo kasihan padaku. Adalah tepat bagiku untuk mengajarimu. Aiden Enzo harus melihatnya, dan dia harus tahu bahwa jika dia tidak bisa memberiku penjelasan, kalau begitu aku tidak keberatan membiarkanmu menghilang dari dunia. Menghilang dari dunia, Vivian Low tercengang, seluruh tubuhnya terperangah ketakutan, nada suara Cynthia Reigo ini sangat menakutkan. Apa yang ingin dia lakukan? Cynthia Reigo dapat melihat bahwa Vivian Low sangat bingung sekarang, dan menambahkan dengan dingin, Vivian Low, jika Anda tidak ingin putri Anda mendapat masalah, maka saya menyarankan Anda untuk menceraikan Aiden Enzo sesegera mungkin, dan saya tidak ingin melihat apa yang terjadi. Ancaman, Cynthia Reigo penuh dengan aura dingin saat ini, agresif, terutama mata itu, yang menakutkan dan menakutkan. Namun, Vivian Low tidak akan membiarkannya begitu saja, terutama tentang Cheryl.
Cynthia Reigo, aku memperingatkanmu, jangan sentuh putriku, jika tidak, aku akan bertarung denganmu. Vivian Low mengubah kemerosotannya yang menakutkan pada saat ini, dan tiba-tiba menjadi sangat kuat, berjuang mati-matian. Namun, dua pengawal berjas hitam di belakangnya menggenggam erat lengan Vivian Low, dan lilitan itu membuat seluruh tubuhnya sakit. Apa katamu? Apakah kamu mengancamku? Cynthia Reigo tersenyum, wajahnya penuh kedinginan, auranya langsung menakutkan, memberi orang tekanan tak terbatas, terutama jenis kekuatan yang keluar dari keluarga besar. Ketika Vivian Low menghadapi Cynthia Reigo saat ini, tidak diragukan lagi itu adalah telur yang menabrak batu. Hanya melihat Cynthia Reigo, momentum Vivian Low dengan cepat dikalahkan. Suasana di seluruh kantor wakil presiden tiba-tiba menjadi sangat menyedihkan. Bahkan para penonton di aula perusahaan gemetar tak terkendali. Cynthia Reigo, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Vivian Low bertanya dengan gugup, menahan tekanan dari jiwanya. Cynthia Reigo melirik Vivian Low diam-diam, bangkit, berjalan ke arahnya, dan menamparnya secara langsung, dengan tatapan jijik di matanya, dan berkata, kamu tidak punya hak untuk bertanya padaku. Cynthia Reigo ini terlalu kuat dan menakutkan, dia menggertakkan giginya dan berkata, Cynthia Reigo, aku menyarankanmu untuk pergi dengan cepat, Aiden Enzo pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Pada saat ini, Vivian Low hanya memikirkan Aiden Enzo. Cynthia Reigo mencibir, dan berkata, Vivian Low, kamu menganggap dirimu terlalu serius. Mungkin kamu belum mengetahuinya, di mata Aiden Enzo, kamu hanyalah item sekali klik yang bisa dibuang. Aiden Enzo sedang melakukannya, jadi apa hakku untuk berbicara dengan nada seperti itu? Aku tidak peduli apa yang dilakukan Aiden Enzo, yang aku tahu hanyalah dia adalah suamiku. Vivian Low menjawab tanpa rasa takut. Terkunci, tamparan lagi. Cynthia Reigo menamparnya dengan keras, matanya menakutkan. Pipi Vivian Low memerah, dan sudut mulutnya berdarah lagi. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu mengalahkanku sampai mati sekarang. Vivian Low memang wanita yang kuat, dan dia sama sekali tidak pengecut saat ini. Jika dikatakan bahwa dia masih takut pada Cynthia Reigo sekarang, maka sekarang, Vivian Low tidak diragukan lagi lebih baik daripada Cynthia Reigo dalam hal momentum. Cynthia Reigo marah. Vivian Low ini benar-benar pelacur yang tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Dia benar-benar berpikir saya tidak berani melakukan apapun padanya. Sepertinya aku tidak akan memberimu pelajaran. Kamu tidak tahu seperti apa Cynthia Reigo. Cynthia Reigo berkata dengan dingin, matanya menunjukkan kedua pengawal itu. Kedua pengawal itu segera membalikkan Vivian Low, menekan kepalanya, menekannya dengan kuat ke tanah, dan kemudian langsung menendang betis Vivian Low. Vivian Low menjerit kesakitan, dan berlutut di tanah. Kedua pengawal itu dengan kuat menekan kepala keras kepala Vivian Low, dan berteriak, minta maaf kepada Nona. Cynthia Reigo menatap Vivian Low, tertawa dingin, dan berkata, Vivian Low, kamu tidak terlalu suci, lalu apa yang kamu lakukan sekarang? Mohon padaku, maka kamu harus membuka mulutmu. Selama kamu membuka mulutmu, aku akan membiarkanmu pergi. Vivian Low berjuang dengan marah dengan ekspresi enggan, tetapi kekuatan kedua pengawal itu terlalu besar. Bisakah tidak bebas sama sekali? Dengan keras kepala mengangkat kepalanya, dan menatap Cynthia Reigo dengan marah, Vivian Low memuntahkan seteguk darah, dan berkata sambil tersenyum, aku tidak akan pernah memohon belas kasihan darimu bahkan jika aku mati. Cynthia Reigo, apakah kamu begitu mampu? Ketika Cynthia Reigo mendengar ini, dia langsung menjadi marah, dengan ekspresi ganas, langsung mengangkat tangannya dan menamparnya dengan marah. Tiba-tiba, seseorang datang dari pintu. Berhenti. Aiden Enzo berlari ke perusahaan, dan melihat sekilas apa yang terjadi di kantor, yang membuat matanya berkaca-kaca. Sialan Cynthia Reigo, kamu mencari kematian. Cynthia Reigo menoleh dan menyentuh mata merah darah Aiden Enzo, dia tidak berhenti, tetapi mengayunkan tangannya ke bawah dengan cibiran di sudut mulutnya. Dalam sekejap, gelombang amarah benar-benar membakar Aiden Enzo. Di pintu, dua pengawal langsung menghentikan Aiden Enzo. Namun, Aiden Enzo menyerang secara langsung, satu tendangan pada satu waktu, semuanya terbang ke tanah. Saat ini, Aiden Enzo sama sekali tidak menyembunyikan apapun. Apa yang saya pelajari dari Zibrano Targo saat itu menjadi berguna lagi. Cynthia, kamu mencari kematian. Aiden Enzo berteriak marah, dan dia sudah berdiri di depan pintu, tinjunya mengepal,
pupilnya mengerut, dan amarahnya membuatnya benar-benar kehilangan akal. Terutama melihat bekas luka yang jelas di wajah Vivian Low saat ini, berlutut di tanah di depan begitu banyak orang. Ledakan, pukulan lain, kedua pengawal yang menahan Vivian Low juga dijatuhkan oleh Aiden Enzo, dan mereka langsung jatuh ke lantai, berkedut di sekujur tubuh, tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Aiden Enzo membantu Vivian Low, matanya merah, dia menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik, menatap Cynthia Reigo dengan sepasang mata. Berani memukul Vivian Low, berani membuatnya berlutut. Aiden Enzo, aku tidak menyangka bahwa aku akhirnya melihat penampilanmu yang dulu hari ini. Jika kamu berterima kasih padaku, aku membiarkanmu melepaskan sifatmu. Cynthia Reigo sama sekali tidak khawatir bahwa Aiden Enzo akan benar-benar mengalahkan dirinya, dan masih berkata dengan sombong. Sudut mulut Aiden Enzo berkedut menjadi cibiran, wajahnya sangat dingin, dan suaranya seperti Raja Iblis. Dia berkata, Cynthia Reigo, kamu meminta ini. Retak, Aiden Enzo mengangkat tangannya, dan menamparnya dengan marah. Cynthia Reigo langsung ditarik ke bawah di sofa di tempat, menutupi wajahnya, mata penuh ketidakpercayaan, dan berteriak histeris, Aiden Enzo, kamu benar-benar berani memukulku. Kenapa tidak? Aiden Enzo berkata dengan marah, Cynthia Reigo, saya memperingatkan Anda berulang kali, jangan memprovokasi saya, apalagi Vivian Low, mengapa Anda tidak mendengarkan? Pada saat ini, seluruh karyawan perusahaan dikejutkan oleh kekuatan Aiden Enzo. Apakah ini masih suami Vivian Low yang tidak berguna? Apakah dia sangat gila? Vivian Low berdiri di belakang Aiden Enzo saat ini, dan untuk pertama kalinya merasa bahwa Aiden Enzo adalah orang yang berbeda, sama sekali tidak dikenalnya. Terutama momentum yang ditunjukkan Aiden Enzo sekarang benar-benar menakutkan, 110.000 kali lebih menakutkan daripada Cynthia Reigo barusan. Cynthia Reigo berdiri dari sofa dan berkata dengan marah, Aiden Enzo, kamu akan menyesali tindakanmu memukulku hari ini. Aiden Enzo tersenyum dingin dan berkata, Cynthia, jangan coba-coba menantangku, keluarga Reigomu ada di dalam pandanganku. Itu tidak layak disebut sama sekali. Jangan lupa, siapa yang membawa keluarga Reigomu kembali ke posisi itu. Kaca, seperti guntur tumpul, itu meledak di hati Cynthia Reigo. Ya, keluarga Reigo bisa kembali ke status keluarga kaya nomor 1 di Kyoto berkat Aiden Enzo. Cynthia Reigo telah terbiasa menjadi putri keluarga kaya selama bertahun-tahun, dan dia lupa bagaimana keluarga Reigo membuat perjanjian dengan Aiden Enzo. Memikirkan hal ini, aura Cynthia Reigo tiba-tiba menjadi dekaden, dan dia jatuh dengan lemah di sofa. Melihat apa yang dikatakan Aiden Enzo, Vivian Low buru-buru meraihnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, Aiden Enzo, baiklah, aku baik-baik saja. Vivian Low tidak mengerti apa yang dimaksud Aiden Enzo dan Cynthia Reigo, dia hanya tidak mengerti, tidak menginginkan Aiden Enzo karena dia menyinggung Cynthia Reigo. Karena Vivian Low mengerti bahwa keluarga Cynthia Reigo pasti kaya dan berkuasa. Bisakah Aiden Enzo tersinggung? Aiden Enzo melirik Vivian Low, matanya yang dingin menjadi lembut, dan berkata, oke. Setelah itu, dia tidak lagi peduli dengan Cynthia Reigo dan pergi bersama Vivian Low. Di belakangnya, Cynthia Reigo berteriak histeris, Aiden Enzo, kamu akan menyesal. Pasti, setelah meninggalkan Bikan, Aiden Enzo membawa Vivian Low ke rumah sakit dan merawat lukanya. Setelah minum obat dan duduk di tempat istirahat, Vivian Low ragu-ragu untuk waktu yang lama dan tiba-tiba bertanya, Aiden Enzo, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Aiden Enzo tahu bahwa sisi yang dia tunjukkan di Bikan Pharmaceutical barusan terlalu kuat dan dingin. Dapat dimengerti jika Vivian Low curiga. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana menjelaskannya kepada Vivian Low. Sebutkan identitas aslimu. Itu tidak mungkin. Camelia Emer sudah berada di kota Sanjiang, dan Aiden Enzo tidak tahu apa rencana Camelia Emer. Tidak mungkin baginya untuk datang ke kota Sanjiang tanpa alasan, dia pasti memiliki tujuan. Kontrak yang saya buat dengan wanita itu terlalu membatasi. Jika bukan karena mematuhi perjanjian dan melindungi orang-orang yang ingin dia lindungi, Aiden Enzo akan digulingkan hari ini sejak lama. Vivian, apakah kamu benar-benar ingin tahu? Aiden Enzo bertanya dengan cemberut. Vivian Low ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, saya ingin tahu tentang masa lalu Anda. Saya selalu merasa bahwa Anda berbeda dari Aiden Enzo yang saya kenal. Apakah Anda seperti itu sebelumnya?
Aiden Enzo menggelengkan kepalanya, dia berbohong dan berkata, tidak, tidak, tidak. Jika Vivian Low tahu tentang hal-hal absurd dan arogan yang dia lakukan sebelumnya, Vivian Low mungkin akan menjadi gila. Setelah hening sejenak, Aiden Enzo berkata, Cynthia Reigo dan aku sudah dianggap sebagai keluarga. Kami telah membuat kontrak pernikahan, tapi aku selalu memperlakukannya sebagai adik perempuanku. Jadi, pada hari pertunangan, istri ayahku dan aku bertengkar hebat. Kemudian aku lari dari rumah. Tanpa diduga, Cynthia Reigo membenciku selama 7 tahun. Apakah kalian wanita menyimpan dendam seperti ini? Kata-kata Aiden Enzo setengah benar dan setengah salah. Setelah Vivian Low mendengarkan, dia menerima penjelasan Aiden Enzo pada dirinya, dan berkata, itu adalah perjamuan pertunangan, dan kamu pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal bahkan tanpa alasan untuk menjelaskannya. Jika itu aku akan membencimu selama 7 tahun dan bahkan ingin membunuhmu. Pada saat ini, Vivian Low tiba-tiba bersimpati dengan Cynthia Reigo, dia juga seorang wanita. Saya tidak menyangka suami saya begitu brengsek sebelumnya. Ngomong-ngomong, Aiden Enzo, kapan kamu akan membawaku menemui orang tuamu? Karena orang tuamu mengatur pernikahan ini untukmu, apakah mereka benar-benar menyukai Cynthia Reigo? Jika mereka tahu tentang aku dan Cheryl, apakah mereka akan menyangkalnya? Vivian tidak bisa menahan diri untuk tidak gugup, dan suaranya menjadi lebih rendah dan lebih rendah. Dia benar-benar khawatir orang tua Aiden Enzo tidak akan menerimanya. Bahkan jika Anda tidak menerima dirinya, Anda tetap harus menerima Cheryl. Itu adalah cucu perempuan mereka. Aiden Enzo menyipitkan matanya, melihat perubahan ekspresi di wajah Vivian Low, tiba-tiba tertawa, dan berkata, apa yang kamu pikirkan? Jangan khawatir, kamu adalah istriku, Cheryl adalah putriku, mereka tidak akan menyangkal itu. Jika mereka benar-benar tidak mengakuinya, maka biarkan mereka kecewa, bagaimanapun, selama kita bertiga bersama, kita akan sangat bahagia. Ini adalah kebahagiaan sederhana Aiden Enzo. Itu juga kebahagiaan sederhana yang ingin dia temukan ketika dia melarikan diri dari rumah itu 7 tahun lalu. Vivian Low memutar matanya ke arahnya, dan berkata, apa yang menurutmu sederhana? Saya harap Cheryl dapat memiliki kondisi kehidupan yang lebih baik. Bahkan jika ayah mertua dan ibu mertua saya tidak menerima saya, itu tidak apa-apa asalkan mereka mengenali Cheryl. Aiden Enzo menepuk bahu Vivian Low, memeluknya, dan berkata, tidak apa-apa, aku di sini untuk semuanya. Sama seperti itu, Vivian Low perlahan bersandar di bahu Aiden Enzo, membayangkan bagaimana keluarga Aiden Enzo nantinya. Tidak, dia harus bersiap-siap sesegera mungkin. Bahkan jika Anda bekerja keras, Anda harus bekerja keras, setidaknya satu hal adalah mendapatkan persetujuan dari orang tua Aiden Enzo. Keluarga Aiden Enzo pasti sangat kaya untuk menjalankan restoran Polaris, dan orang tuanya pasti memberikan perhatian khusus pada pendidikan, kultivasi, dan status keluarga menantu perempuan mereka. Tidak heran, Cynthia Reigo akan menjadi tunangan Aiden Enzo. Dia memang luar biasa, latar belakang keluarganya lebih unggul, dia cantik, dan dia sangat kuat, dia sangat cocok untuk menjadi istri Aiden Enzo, dan dia akan mengelola rumah atau restoran untuknya di masa depan. Memikirkan hal ini, Vivian Low mau tak mau merasa rendah diri lagi, dan suasana hatinya mulai terasa rendah. Aiden Enzo melihat ini, dan berkata dengan gembira, ngomong-ngomong, Vivian, apakah kamu punya waktu besok malam? Aku akan menunggumu di perusahaanmu. Vivian Low terkejut, memandang Aiden Enzo dengan misterius, dan bertanya dengan tidak jelas, ya, ada apa? Apa yang akan kamu lakukan? Aiden Enzo tersenyum licik dan berkata, hei, rahasia, kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Keduanya bertengkar dan pergi kembali ke rumah sakit untuk menemui Cheryl bersama. Dalam 3 hari, Cheryl akan menjalani operasi. Profesor Tier sudah siap, dalam beberapa hari terakhir, dia akan melihat Cheryl setiap hari, memeriksa tubuhnya, dan terus mengoptimalkan rencana pembedahan dan proses rehabilitasi selanjutnya. Tanpa diduga, pada malam hari, Geraldine Sol menelepon kembali Aiden Enzo dengan panggilan telepon serial. Begitu dia memasuki pintu, Aiden Enzo merasakan hawa dingin di dalam rumah. Geraldine Sol sedang duduk di sofa, jelas marah. Bu, ada apa? Siapa yang membuatmu marah? Aiden Enzo bertanya dengan hati-hati. Geraldine Sol langsung mengambil kain pel yang telah disiapkan, mengikuti Aiden Enzo dengan beberapa tongkat, memukul Aiden Enzo, dan berkata dengan galak, kamu bajingan. Hal yang hilang, lihat apa yang telah kamu lakukan,
apa yang tidak baik untuk diberikan? Saya ingin berikan kunci giok Qianlong itu, apakah kamu tahu berapa nilainya? Aiden Enzo tidak bisa bertarung dengan Geraldine Sol, jadi dia hanya bisa dipukuli. Setelah beberapa pukulan, Geraldine Sol juga lelah, dan menunjuk ke arah Aiden Enzo dengan tangan di pinggul, bersumpah, aku sangat marah padamu. Mengapa keluarga kami merekrut menantu yang tidak berguna seperti kamu? Geraldine Sol tentu saja sangat marah. Hadiah 100 juta itu baru saja dikirim oleh Aiden Enzo dengan cara yang membingungkan. Secara alami, dia tidak ingin kembali. Dia dimarahi oleh ayah tua di keluarga Sol dan menyuruhnya kembali ke kota. Dalam perjalanan, dia dipermalukan dan diejek oleh saudara perempuan keduanya Veronica Sol. Begitu dia sampai di rumah, Geraldine Sol kesal, jadi dia langsung menelepon Aiden Enzo. Dia ingin melampiaskan. Aiden Enzo memahaminya, dan keluarga Sol tahu harga kunci pas giok. Mereka meragukan identitas mereka. Bu, ada apa? Berapa 100 juta? Aiden Enzo berpura-pura tidak bersalah dan bertanya. Melihatnya seperti ini, Geraldine Sol menjadi semakin kesal, mengutuk, kamu gelandangan. Kamu tidak tahu apa-apa. Keluar, keluar sekarang, marah ketika kamu melihatmu. Ibu mertua marah, dan Aiden Enzo tidak repot-repot tinggal di sini lagi. Jadi dia berbalik dan hendak pergi. Namun, sebelum mengambil 2 langkah, Geraldine Sol tiba-tiba berteriak dengan arogan, tunggu, kamu kembali padaku. Bu, apakah ada hal lain? Aiden Enzo bertanya. Geraldine Sol berpikir sejenak dan bertanya, kamu benar-benar membeli kunci giok itu dari pasar barang antik? Geraldine Sol masih tidak percaya. Iya, ketika aku membeli lukisan itu untuk ayah terakhir kali, aku membelinya bersamanya. Ada apa? Itu sangat berharga. Aiden Enzo berpura-pura sangat bersemangat. Omong kosong. Dasar bajingan. Nilainya lebih dari itu, Tuan Sebastian melihatnya. Nilainya 100 juta. 100 juta. Dasar bajingan. Geraldine Sol patah hati lagi, ambruk di sofa, dan berguling-guling menangis. Setelah membuat masalah untuk sementara waktu, Geraldine Sol bangkit dan tidak sabar untuk memegang tangan Aiden Enzo, berkata, ayo pergi, bawa aku ke pasar. Barang antik, dan kita akan membeli beberapa lagi. Aiden Enzo tertegun sebelumnya, dia mengerti apa yang dimaksud Geraldine Sol. Apakah dia menganggap dirinya master? Bu, aku membelinya secara membabi buta ketika seekor kucing buta bertemu dengan seekor tikus mati, kata Aiden Enzo tak berdaya. Ibu mertua saya, apakah Anda benar-benar mencintai uang? Geraldine Sol tidak dapat mendengarnya sekarang. Kepalanya penuh dengan 100 juta, dan dia tidak puas. Apakah kamu pergi? Jika kamu tidak pergi, kamu keluar dari rumahku. Aku akan membiarkan Vivian menceraikanmu. Apa maksud Aiden Enzo ini sekarang? Belum mendengar apa-apa, itu kebalikannya. Ketika Aiden Enzo melihat gigi tajam dan mulut tajam Geraldine Sol, dia tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya dan berkata, oke, aku akan pergi. Tapi aku tidak punya uang sekarang. Geraldine Sol mundur ketika mendengar bahwa dia menginginkan uang, matanya melebar. Menatap Aiden Enzo dengan waspada, dia bertanya, berapa? Aiden Enzo berpikir sejenak, dan berkata dengan santai, 2 atau 3 ribu. Sebanyak itu, kamu tidak akan menipu saya. 2 atau 3 ribu ini seperti memotong dagingnya. Geraldine Sol mengertakkan gigi dan kejam, berlari kembali ke kamar tidur, mengeluarkan beberapa ribu dolar dan membawanya, dan kemudian mendesak Aiden Enzo untuk pergi dengan cepat dan mendapatkan keberuntungan. Begitu dia keluar, Aiden Enzo menggunakan alasan untuk membeli sesuatu, lalu menelepon Sebastian Chiro. Di ujung lain telepon, suara Sebastian Chiro datang dengan hormat, Tuan Enzo, halo, apa yang bisa saya bantu? Aiden Enzo tidak menyembunyikannya, dan berkata langsung, apakah Anda akrab dengan pasar barang antik? Saya punya banyak teman, mengapa, Tuan Enzo perlu membeli beberapa barang lama? Katakan saja apa yang Anda butuhkan, dan saya akan mengirimkannya kepada Anda, kata Sebastian Chiro singkat. Tidak apa-apa. Aiden Enzo menjelaskan masalah ini kepada Sebastian Chiro. Sebastian Chiro berkata bahwa dia bertanggung jawab atas setengah dari masalah tersebut, dan dia tidak boleh secara langsung mengungkapkan harga jari giok tersebut. Aiden Enzo tidak menyalahkannya, tetapi berkata, dengan cara ini, kita bertemu di pasar antik, Anda bisa membawa kami untuk membeli satu dengan santai, membuat ibu mertua saya bahagia, berapa banyak uang, saya akan memberi Anda kembali nanti. Sebastian Chiro tidak berani menolak Aiden Enzo,
buru-buru berkata, Tuan Enzo, Anda sangat baik, oke. Ada suara desakan yang tidak puas dari Geraldine Sol, Aiden Enzo, apa yang kamu sibuk, cepat. Ini benar-benar tidak berguna, biarkan kamu melakukan sesuatu, itu semua menunda-nunda. Aiden Enzo juga tidak berdaya, dan kemudian pergi ke pasar barang antik dengan Geraldine Sol. Akibatnya, begitu mereka tiba di pasar barang antik dan bertemu Sebastian Chiro, keduanya dengan sopan mengucapkan beberapa patah kata, dan Geraldine Sol mulai tidak suka melihat Aiden Enzo. Oke, Aiden Enzo, kamu bisa kembali dulu. Tuan Sebastian akan membawaku bersamamu. Mata Geraldine Sol sekarang jatuh pada Sebastian Chiro, dan dia sangat bersemangat. Ini adalah Master, bukankah lebih baik daripada mata Aiden Enzo? Aiden Enzo sangat tidak berdaya, dia melirik Sebastian Chiro dan bertanya dengan sopan, kalau begitu aku akan merepotkan Tuan Sebastian. Sebastian Chiro tersenyum dan melambaikan tangannya, tidak apa-apa, seolah-olah mengajak Geraldine Sol untuk bermain. Sebastian Chiro 7 atau 8 tahun lebih muda dari Geraldine Sol. Melihat Geraldine Sol mengikuti Sebastian Chiro ke pasar barang antik, kelopak mata kanan Aiden Enzo mulai berkedut, dia selalu merasa bahwa sesuatu akan terjadi, jadi dia tidak pergi dengan tergesa-gesa, tetapi merokok di pintu dan menunggu sebentar. Benar saja, dalam waktu kurang dari 10 menit, dia menerima telepon dari Geraldine Sol. Ada banyak suara di telepon. Aiden Enzo, kemarilah. Orang-orang miskin dan gila ini berkata bahwa aku memecahkan salah satu porselen biru putih mereka dan memintaku untuk membayar 30 juta. Geraldine Sol berkata dengan galak, sambil masih berdebat sengit dengan penjaga toko. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.